Jadi bisa kita katakan bahwa wajah dari roh adalah segala bentuk perbuatan yang terpuji, segala bentuk perilaku yang mengandung nilai-nilai humanisme yang tinggi, segala perbuatan, seluruh kekaryaan yang ditujukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk berbagi dengan banyak orang dan berbagi dengan semua makhluk. Nah, itulah wajah dari roh. Jadi perjalanan menuju roh tidak harus pergi ke tempat seram gitu. Kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa pergi ke depan cermin melihat diri kita sendiri. Kita bisa pergi ke pasar, kita bisa pergi ke hutan, kita bisa pergi ke laut, kita bisa pergi kemanapun. Kita bisa melihat wajah roh, kinerja roh dalam menghasilkan produk-produk budi pekerti. Gitu ya. Salam jumpa di Jurnal Henda. Rahayu pada kawan-kawan. Baik. Malam ini agak santai kita kan, jadi kita bisa agak berleha-leha lah gitu ya. Kali ini satu topik yang akan kita bahas, perjalanan menuju ruh gitu kan. Unik ya, dalam pembahasan atau wawasan yang umum gitu kan. Kalau orang mati rohnya keluar dari badannya dan seterusnya gitu. Akan lucu gitu ya, bahwa orang yang gendut rohnya gendut, orang yang kurus rohnya kurus, orang yang cantik rohnya cantik, orang yang wajahnya kurang begini dan begitu rohnya begini dan begitu. Apa begitu? Tapi pemahaman roh sedemikian akan membentuk paradigma yang demikian rupa ya, pemahaman yang demikian rupa. Ini hanya berandai-andai gitu, karena pembahasan tentang roh sangat spekulatif. Tentu saja roh itu kalau kita definisikan jadi tidak terdefinisi. Roh itu tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, tidak begini dan begitu. Jadi untuk apa juga jelasin roh gitu kan? Ketika roh itu tidak terjelaskan sama sekali, atau kita sebut tan keno yang ngopo, nggak bisa begini dan nggak bisa begitu, ya habislah pembicaraan. Oke, ada baiknya kita merujuk kepada beberapa ajaran-ajaran masa lalu, ajaran-ajaran adiluhur tentang roh gitu ya. Kita bisa berandai-andai. Misalnya dalam ilmu fisika perandaian itu penting. Dalam ilmu matematika perandaian juga hal yang sangat penting, namanya variabel gitu ya. Kita asumsikan bahwa roh itu satu. Apapun dan siapapun manusianya, rohnya itu juga gitu. Sebagai sebuah variabel kan gitu. Kayak matematik kita menggunakan disiplin berpikir matematik. Jika dan hanya jika roh adalah satu, apa sebenarnya tampilan manusia, tampilan makhluk-makhluk hidup, tampilan segala sesuatu di alam ini tidak lebih dari manifestasi dari roh itu sendiri gitu kan. Jadi perjalanan menuju roh sebetulnya perjalanan untuk memahami asumsi-asumsi yang paling mendasar tentang kita sendiri gitu. Asumsi kita tentang kita sendiri ini gimana? Oke, perjalanan menuju roh itu membutuhkan ketenangan pastinya. Bahwa kita masuk ke dalam diri kita masing-masing dan akhirnya bisa menemukan 3 hal penting. Jadi kita bisa membuktikan asumsi-asumsi variabel itu. Satu, bahwa roh itu adalah ternyata satu. Roh itu disebut apa ya? Dalam banyak hal. Ada yang bilang itu idab, ada yang bilang itu urib, ada yang bilang itu atman, ada yang bilang ini dan itu dan itu. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa bisa berandai atau bisa berkeyakinan bahwa roh itu ternyata satu. Jika roh itu satu, maka roh itu meliputi segalanya. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran, roh itu meliputi. Dia satu, dia meliputi segala-galanya. Gitu. Dan roh itu kita kenali gitu ya. Jadi roh kita kenali ketika roh itu bermanifestasi dalam segala macam bentuk perbuatan perilaku kita yang bermoral, yang etis, yang indah, yang welas asih. Lagi-lagi kita bisa berasumsi bahwa kerja roh itu adalah, boleh saya katakan, kinerja ilahiyah. Jadi salah satu pembuktian akan adanya Tuhan adalah keyakinan kita akan roh. Kita memastikan keyakinan kita bahwa di dalam keyakinan kita ada satu kepercayaan yang utuh tentang roh. Kinerja ilahiyah. Roh adalah hasil dari kinerja ilahiyah. Satu manifestasi dari Tuhan, katakan demikian. Tapi bukan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, bahwa roh itu satu, asumsi yang kedua bahwa produk dari roh adalah satu kemampuan bagi kita untuk mengelola diri kita. Diri kita ini kita sadari betul bahwa terdiri dari berbagai macam elemen. Di diri kita ada fisik, ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada cita-cita, dan segala-galanya. Dan jika kita berasumsi bahwa apa yang ada pada diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah hasil manifestasi roh, maka bentuk perilaku kita pastilah yang paling premium gitu adalah welas asih.
Seseorang yang melakukan perjalanan ke dalam diri untuk bisa menemukan esensi roh yang satu, maka dia akan mendapatkan jalan, mendapatkan metodologi, akan mendapatkan, katakanlah itu, naluri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang welas asih, perbuatan-perbuatan yang indah, perilaku-perilaku yang luar biasa. Contohnya bahwa seperti apa sih wajah roh itu, bentuk roh itu? Kita bisa melihat bentuk roh dari kerja roh itu sendiri. Jadi ketika kita lihat wajah orang, seseorang yang dalam kesehariannya begitu sederhana, seseorang yang dalam kesehariannya bisa menerima apa saja yang terjadi pada dirinya, seseorang yang puas dengan dirinya, maka kita bisa lihat air mukanya. Tentu saja para pemirsa Jurnal Hendra bisa melihat saya ya, dan sangat boleh menilai saya. Apakah tampilan saya ini bisa menampilkan sesuatu yang bisa memberikan inspirasi bahwa wajah saya ini mencerminkan kinerja roh? Ya tentu saja itu pendapat sahabat-sahabat tentang saya, bagaimana tentang personal saya, bagaimana kawan-kawan yang telah melihat saya secara langsung gitu. Ya, saya selalu berharap bahwa roh yang ada pada saya itu menjadi salah satu inspirasi bagi saya untuk melakukan kerja-kerja budi pekerti, untuk melakukan kerja-kerja welas asih, untuk mencerminkan welas asih. Dan ketika roh itu menjadi energi kecerdasan, maka kita bisa melihat kecerdasan itu dikatakan ya di mata seseorang. Orang bilang mata jendela jiwa. Mata adalah jendela kecerdasan. Cara orang berjalan kita juga bisa melihat kinerja roh gitu. Ada orang jalan terburu-buru, tergesa-gesa, ada orang yang jalan terlalu santai. Ada kehidupan-kehidupan yang berat sehingga manifestasi kehidupan itu seolah-olah dipaksa, terpaksa, dan memaksa. Bahwa kinerja roh akan menghasilkan pekerjaan yang mengalir, pekerjaan-pekerjaan yang terpuji gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa wajah dari roh adalah segala bentuk perbuatan yang terpuji. Segala bentuk perilaku yang mengandung nilai-nilai humanisme yang tinggi. Segala perbuatan, seluruh kekaryaan yang ditujukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk berbagi dengan banyak orang dan berbagi dengan semua makhluk. Nah itulah wajah dari roh. Jadi perjalanan menuju roh tidak harus pergi ke tempat seram gitu. Kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa pergi ke depan cermin melihat diri kita sendiri. Kita bisa pergi ke pasar, kita bisa pergi ke hutan, kita bisa pergi ke laut, kita bisa pergi kemanapun. Dan kita menemukan orang lain, kita bisa melihat wajah roh, kinerja roh dalam menghasilkan produk-produk budi pekerti. Gitu ya. Perjalanan dalam roh itu sangat indah. Gitu. Karena ketika kita bisa memahami itu, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menghasilkan apa-apa yang terpuji. Dalam banyak hal roh ada yang bilang nur, cahaya. Dalam banyak hal ada yang bilang itu adalah begini dan begitu. Whatever gitu ya. Whatever, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, bagaimanapun situasinya. Ketika seseorang menemukan bahwa dirinya adalah manifestasi roh dan kinerja roh tidak lain yang paling utama adalah welas asih, maka semua aspek kehidupannya atau refleks kehidupannya akan mencerminkan hal itu. Pekerjaan tidak membohongi hasil, hasil tidak membohongi pekerjaan. Perjalanan menuju roh juga tidak membohongi publik. Bekerja untuk roh juga tidak membohongi diri. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada kosmetika. Budi pekerti dia tidak diartikan sebagai menunduk-nunduk di depan orang hanya sekedar untuk estetika dan etika, bukan pengertian dalam pengertian sungkamnya. Tapi lebih dalam dari itu, bukan wujud sungkamnya, tapi bagaimana penghormatan kita pada orang lain, bagaimana penghargaan kita pada orang lain, dan juga penghargaan kita pada diri sendiri. Di beberapa waktu yang lalu, di beberapa tahun yang lalu saya melakukan perjalanan itu. Perjalanan untuk mencari roh. Saya menemukan hal-hal yang luar biasa itu. Roh itu satu, roh itu adalah kinerja ilahiyah gitu. Roh itu adalah sumber dari semua kebaikan dan perbuatan yang terpuji. Roh itu memberikan kesempatan kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa di balik segala macam keterbatasan yang kita miliki. Mari kita sempatkanlah 1-2 saat dalam seharian kita untuk melakukan perjalanan ke dalam roh. Gak lama kok perjalanan itu, hanya beberapa detik saja, beberapa menit atau bahkan beberapa detik. Sehingga ketika saya sekarang ini memejamkan mata berusaha untuk masuk menuju alam roh, maka tidak ada pilihan bagi saya untuk merefleksikan apapun kecuali welas asih, ketiadaan apapun, ketidakkecewaan terhadap apapun gitu. Nah tentu kawan-kawan dalam saat ini, saat saya jumpai dalam jurnal ini juga bisa memejamkan mata sebentar, mencari tempat yang agak menepi sebentar, merenungi suasana kebatinannya dan mendapatkan perjalanan ke dalam roh bahwa kita ternyata adalah sama. Seperti apa yang disebutkan Tatwam Asi, ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku.
Aku bukan kamu, kamu bukan aku, tapi kita tidak pernah berpisah. Gula dan rasa manis tidak bisa dipisahkan. Antara roh dan tanda petik ilahi Tuhan juga tak terpisahkan. Bagaimana hal yang sedemikian itu tak terpisahkan? Bagaimana hal yang sedemikian itu memberikan kita kekuatan yang luar biasa di balik segala macam perhara dalam kehidupan. Saya tidak mengklaim bahwa diri saya tidak terlepas dari problem kehidupan. Hidup saya banyak sekali masalah. Saya menghadapi banyak sekali tantangan, tapi tidak ada jalan keluar bagi saya, karena ketika saya jalan melakukan perjalanan dalam roh, apapun kesulitan dalam hidup yang saya alami adalah sebuah keniscayaan. Betapapun sukarnya hidup saya, betapapun gelisahnya saya menghadapi ketidakpastian, saya nggak punya pilihan. Saya harus menyatakan bahwa apa yang muncul dari saya adalah welas asih. Dan janji untuk melakukan perbuatan welas asih juga bukan perbuatan yang mudah. Itu membutuhkan pertanggungjawaban yang luar biasa, luar dan dalam. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk suasana kebatinan. Saya mengajak malam ini kawan-kawan melakukan perjalanan ke dalam roh. Semoga esok hari kita bisa menjadi individu, menjadi pikiran, menjadi perasaan, dan menjadi emosi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kinerja ilahi. Dengan esensi yang paling esensial, yaitu esensi welas asih. Semoga kita akan bisa mencapai paling tidak makhluk yang menyenangkan. Karena untuk menjadi sesuatu yang bisa disebut makhluk terpuji itu adalah perjalanan yang amat panjang. Tidak juga susah, tapi juga tidak mudah. Demikian kira-kira kawan-kawan. Mari kita melakukan internalisasi sekaligus refleksi. Semoga damai menyertai kita. Semoga keajaiban muncul ketika kita bisa berdekatan dengan roh, ketika kita bisa berkomunikasi dengan apa yang kita sebut dengan Tuhan. Kira-kira demikian. Salam rahayu, damai, sejahtera untuk kita semua. Salam kebahagiaan. Salam selamat. Salam jumpa lagi dengan Jurnal Hendra berikutnya. Ikuti terus, subscribe dan like, tentu kami tunggu. Terima kasih.